Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hersalina. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas mengenai gerunds dan infinitive. Nah, belajar ini sebenarnya gampang sekali ya, karena ini kita hanya menghafal kata kerja tertentu atau ekspresi tertentu yang memakai gerunds atau infinitive. Ya, gerunds itu adalah verb 1 plus ing, infinitive 2 plus verb 1. Oke, kita lihat saja di slide berikutnya. Nah, ada kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris yang bisa diikuti oleh infinitives atau gerunds. Gerunds dan infinitive ini berfungsi sebagai kata benda. Nah, gerunds dan infinitive ini bisa berfungsi sebagai kata benda ya, karena itu sendiri adalah kata kerja yang berubah menjadi kata benda setelah ditambah ing. Gerunds dan infinitive bisa berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contoh, playing soccer is his favorite sport. Nah, dalam kalimat ini playing adalah gerunds dan dia berfungsi sebagai subjek dalam playing soccer. Kemudian, to play soccer for Real Madrid is his dreams. To play ini adalah infinitive. Nah, to play soccer for Real Madrid ini adalah subjeknya. Jadi dia berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat di sini untuk penggunaan gerunds. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat di sini untuk penggunaan gerunds, yaitu verb plus ing. After certain verbs, I enjoy singing. Itu dipakai setelah kata kerja tertentu. Ya, contohnya di sini kata kerjanya adalah enjoy. Maka di sini ada memakai gerunds, yaitu singing. Sing plus ing. Kemudian setelah itu adalah after preposition. Kemudian setelah preposition, yaitu kata depan di sini kata depannya adalah before. Habis itu adalah gerunds, yaitu living. Nah, jadi kalau misalnya setelah preposisi itu pasti memakai gerunds ya. Verb 1 plus ing. Seperti misalnya in, out, at, between, after, dan sebagainya. Itu preposisi memakai gerunds. Kemudian sebagai subjek atau objek dari kalimat ya, jadi bisa sebagai subjek dan bisa juga menjadi objek. Dalam hal ini contohnya swimming is good exercise. Oke, swimming adalah subjeknya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dia bisa berfungsi sebagai subjek dan dalam kalimat. Kemudian setelah ekspresi-ekspresi tertentu, ya misalnya I'm fit up with doing the same every day. Jadi fit up di sini sebuah ekspresi yang artinya bosan, makanya dipakai gerunds doing. Di sini kesimpulannya adalah sebenarnya kalian cukup menghafal kata kerja di bawah ini. Yang pasti setelah itu adalah admit, avoid, consider, dare, dislike, enjoy, finish, hate, keep, like, love, mind, recommend, and suggest. Itu pasti diikuti oleh gerunds ya. Kemudian beberapa frasa ekspresi di sini seperti be fit up with, can help, can stand, be used to, or get used to, feel like, give up, it is not used, look forward, would mind or don't mind, be keen on or be fond of, and then be worth. Nah, ya selanjutnya to plus infinitive. 1. After certain. Dia juga setelah kata kerja tertentu ya, sana seperti gerunds, kata kerja plus certain yang diikuti infinitive. Misalnya decide, di sisi ini adalah
kata kerja yang harus diikuti oleh infinitive to live. Yang kedua, after many adjective. Kemudian setelah banyak adjektif, misalnya difficult to get up early. Nah, setelah difficult, kata adjektif ini atau kata sifat ini harus pakai infinitive. Yang ketiga, to serve purpose. Kemudian to serve purpose ini untuk menunjukkan tujuan I came to London to study English. Nah, jadi saya ke London untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ada tujuannya untuk memakai infinitif. Nah, kata-kata kerja yang digunakan atau diikuti oleh infinitif adalah afford, agree, appear, ask, choose, decide, expect, hope, intend, learn, manage, need, offer, plan, present, promise, refuse, teach, want, wish, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya simpulkan verb plus infinitive atau to. Itu semua kata kerjanya. Contohnya, I can afford to buy a house till get a job. Yang kedua, Ben promised his present to study harder. Yang ketiga, I managed to find the place with the help of a map. Nah, kalau yang pertama, afford di situ termasuk infinitif. Nah, yang kedua itu contoh yang kedua, promise di situ juga termasuk infinitif. Nah, yang terakhir contoh yang terakhir, manage di situ juga termasuk infinitif. Jadi semuanya itu termasuk kata infinitif ya. Nah, kemudian verb plus gerund atau ing. Ini adalah kata-kata kerja yang ini contohnya adalah they suggested having a pizza for dinner. Ya, suggested di sini termasuk gerund. Yang kedua, she didn't breaking the window, but I knew she was guilty. Ya, didn't di sini termasuk gerund juga ya. Would you mind lending me your dictionary? Nah, mind di sini termasuk gerund juga. Nah, yang terakhir, I don't feel like going out. I would rather stay at home. Oke, nah kemudian ada kata-kata yang kata-kata kerjanya bisa memakai gerund atau infinitif ya. Jadi ada kata-kata yang hanya boleh diikuti oleh gerund. Ada juga kata-kata yang hanya boleh diikuti oleh infinitif. Tetapi ada juga kata-kata yang boleh diikuti oleh kedua-duanya. Nah, yaitu begin, can, stand, can bear, continue, had, like, love, prepare, propose, start, intense, brother. Nah, infinitif menjadi sedikit berbeda atau mirip-mirip ya, sedikit beda atau mirip sama. Jadi kalau kalian pakai ini mau pakai gerund atau infinitif hasilnya sama saja. Contohnya, it started to rain, it started raining. Yang kedua, it began talking or it began to talk. Yang ketiga, they continue smoking or they continue smoke. Yang keempat, do you hate working on Saturday or do you work on Saturday? Yang kelima, I like swimming or I like to swim. Yang keenam, she love to painting or she love to paint. Yang ketujuh, Pat prepare walking home atau Pat prefers to walk home. Dan yang terakhir, they start singing or they start to sing. Nah, jadi tidak ada bedanya ya, sama saja ya artinya. Jadi kata-kata ini kalian boleh memakai gerund atau infinitif. Jawabannya benar dan tidak ada perbedaannya.
Nah, tetapi ada beberapa verb yang memang bisa diikuti oleh infinitive atau gerunds, tapi memakai artinya berbeda. Jadi, kalau kalian ingin memakai kata kerja ini, forget, remember, stop, try, regret, remember, stop, quit, stop. Nah, sama saja ya. Nah, kalau kalian ingin memakai forget, remember, stop, try, regret, kalian harus melihat artinya. Misalnya, forget plus gerunds, artinya itu lupa bahwa kamu telah melakukan sesuatu. Misalnya, I forgot calling Amel. Nah, itu artinya kalian lupa menelpon Amel. Kalian lupa bahwa kalian sudah menelpon si Amel, padahal sebenarnya sudah telepon. Tapi kalian lupa bahwa kalian tuh sudah telepon Amel dari tadi. Kemudian, kalau forget plus infinitive artinya adalah kamu lupa melakukan sesuatu. Contohnya, I forgot to call Amel. Artinya, saya lupa telepon Amel. Kalau ini kalian lupa sudah menelpon Amel, gitu ya. Kemudian, kalau remember plus gerund artinya kamu ingat bahwa kamu telah melakukan sesuatu. Misalnya, I remember saying you there. Artinya kamu sudah bertemu dengan dia. Dan ingat, yang terakhir, remember phrase infinitive. Sudah terjadi. Kalau ini kamu ingat untuk melakukan sesuatu. Misalnya, I remember to lock the door before leaving. Nah, kalian ingat harus mengunci pintu sebelum pergi. Jadi ini di masa lalu, tapi kalian ingat untuk melakukan sesuatu di masa lalu. Kalau ini kamu ingat, kamu telah melakukan sesuatu ya. Jadi kalau yang gerund ini kesimpulannya, ya kalian sudah melakukan sesuatu itu dan kalian lupa dan kalian ingat gitu ya. Kalau yang infinitive ini lupa melakukan sesuatu, kalian ingat melakukan sesuatu tapi di masa lalu, karena ini pakai past tense. Jadi ini bedanya di situ aja. Nah, kemudian stop plus gerunds. Jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan aktivitas. Tentu ya. Kalau infinitive plus stop itu artinya you pause an activity in order to do something before you continue. Contohnya, I stopped to tie my shoe. Nah, jadi ini berhenti dalam sebuah aktivitas untuk melakukan sesuatu sebelum kamu melanjutkannya lagi. Apa yang akan kalian lakukan itu? I stop to tie my shoe. Jadi habis dia mengikat sepatunya, dia lanjut lagi dalam pekerjaannya. Try plus gerund, artinya eksperimen with different method to see if something work. Bereksperimen berbagai dengan metode untuk melihat apakah bisa berhasil sesuatu yang dilakukan itu. Misalnya, if you want to lose weight, try eating less sweets. Ya, jadi kalau kalian mau kehilangan berat badan atau ingin kurus, coba makan permen ini atau yang manis-manis ini lebih sedikit. Jadi eksperimennya apakah berhasil turun berat badannya atau tidak. Nah, yang terakhir, try infinitive, artinya Anda ingin melakukan sesuatu tetapi Anda tidak berhasil. Nah, contohnya, I tried understand the problem but it was too difficult for me. Jadi artinya kamu ingin melakukan sesuatu tapi tidak berhasil. Ya, jadi berusaha untuk mengerti, berusaha untuk mengerti tapi tidak mengerti. Ya, jadi situ bedanya try gerunds dan try infinitive. Jadi itulah bedanya. Jadi
Jika kalian ingin memakai infinitive yang stop, try, remember, dan forgot, nah kalian harus lihat dulu keadaan. Seperti apa ya, kalau misalnya keadaan seperti ini harus pakai gerund, kalau keadaannya seperti ini kalian harus pakai infinitive. Nah, kalian bisa menghafalkan kata-kata dari for beginner. Sini ada verb plus infinitive, yaitu ada need, want, plan, hope, refuse. Nah, kalau verb plus gerund itu ada enjoy, feel comfortable, consider, dislike, mind, imagine. Nah, kalau yang verb plus gerund or infinitive itu ada like, hate, prefer, love. Nah, di sini saya akan berikan beberapa contoh untuk gerunds. Yang pertama, I enjoy going to school. Yang kedua, I like going my English homework. Yang ketiga, solving maths is hard. Nah, yang terakhir, after studying, I can go to the gym. Nah, sekarang use gerund as the subject of sentence. Yang pertama itu ada crying all this book is difficult. Yang kedua, sleeping early is good for your health. Yang terakhir, learning English is fun. Nah, kemudian itu ada use gerunds after verbs such as like, hate, love, remember, start, stop. Nah, contohnya, she loves listening to music. Yang kedua, I had talking test. Yang terakhir, I remember watching cartoon when I was younger. Nah, setelah proposisi, contohnya for, after, before, at, on. Itu ada Tom can ride his bike after doing his homework. My mom is good at cooking. Nah, yang terakhir itu ada use gerunds after expression such as can, I hope, can, stand, feel like, spend time, don't mind. Contohnya, he usually spend a lot of time playing computer game. Yang kedua, I can keep laughing every time I watch the comedy. Oke, saya rasa cukup untuk video ini. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.